udah kebangun, nggak bisa saya take over ke orang. Loh, dikabarin, ditagih, nggak ngasih kabar. Dilihat rekening nggak masuk, di SMS nggak dibales, di WA centang doang. Terus tahu-tahu dia pas bulan keempat datang, dia bisa seolah-olah ini haknya, nggak bisa. Karena dia udah buat prestasi kan. Gak bisa melalui tanpa sepengetahuan. Bisa, saya bisa, kan kesepakatannya ada. Oh nanti oke, jalur hukum boleh, karena belum AJB, saya masih menang. Kalau saya udah AJB, mungkin saya kalah. Masih kemungkinan kalah, tapi bukan berarti kalah. Kenapa? Karena masih SPKB dan dia komitnya adalah cash bertahan. Kita ikutin dong. Saya tahan dari 150 juta biar ongkos konsumsi saya nggak bermasalah. Benar nggak Pak? Saya bisa tunggu 125. Wah Pak, nggak bisa Pak, bayar ini lebaran segala macam, mau kemana? Ya itu urusan dia kan, bukan urusan kita ya. Ya udah sebulan, tambah sebulan lagi, berikutnya ngilang. Ya kita udah ngambil pembeli lain kan, karena dia udah 3 bulan. Contoh seperti itu. Jadi nggak bisa Pak, sepihak begitu suka-suka kita nggak bisa banget. Itu udah kita kuatin di perjanjiannya. Ini istilah-istilahnya. Oh ini apa? Gugurnya perjanjian mungkin bisa dilihat di situ. Ada pembayaran. Ya kalau udah ada pembayaran bisa dianggap gugur. Terus penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan atau konsinyasi. Ini biasanya kalau misalnya cash bertahap bisa dibaca di situ. Saya cuma summary aja. Saya biar nggak ngantuk mungkin saya mulai dari sini Pak. Mohon maaf dari itu ada penjelasannya biar kita sama menyimak. Karena ini jujur aja materi yang suka kita remehin. Notaris aja gitu. Nah, tapi harus ada yang kita simak sebenarnya. Nanti termasuk yang baik-baiknya, oh kolomnya ini, oh ini harus kita simak. Benar, karena beberapa kali teman-teman itu melakukan perjanjian akan ngerepotin kita. Contoh, taruh Pak ya. Kita dapat investor, terus dapat investor itu bilang, oh saya nanam, tapi jaminannya rumahnya harus dibangun ya. Tar dulu. Investornya investor apa nih? Saya beli, tapi saya bangun. Tapi saya minta bangun, kalau terjadi apa-apa kan saya punya jaminan. Setuju ya sampai di sini ya? Setuju ya? Udah tahu ya Pak, berarti ada investor masuk mau beli lahan, mau beli unit, tapi dia maunya dibangun. Kasih nih. Lalu berarti ibu beli. Oh enggak. Saya mau balik nanti 6 bulan duit saya. Terus kalau ibu mau balik duitnya, nggak saya bangun Bu, bener nggak? Nggak, tapi kalau misalnya lawan prestasi, saya mau nagihnya gimana? Kan ibu minta duit kan? Iya. Nanti dari situ kita akan bagi hasil. Nggak, saya bahaya. Nanti kalau misalnya lawan prestasi, kan saya masih punya rumah 2, harganya udah lebih tinggi nggak? Bener dong? Setuju. Kita setuju nih, membangun. Setelah 6 bulan dia butuh duit Pak, bukan butuh rumah. Rumahnya udah kadung dibangun. Pinjaman yang kita dapat pinjaman gopek 500 juta, kita kebangun rumah 300 juta. Yang kita pakai kan berarti cuma 200 juta secara physically duitnya. Benar nggak? Yang kita bisa puterin cuma 200 juta karena kan ketanam di situ. Bisa nggak ketika kita ngomong bahwa oh nggak ada duitnya Bu, udah jadi rumah, ibu aja jual 600 juta kalau nggak 700 juta laku. Oh enggak, saya butuh duitnya. Kok gini? Enggak dong. Nah itu
apa ya? Karena komitmen yang kayak karet gitu, itu yang merugikan kita. Rumah udah dibangun, dua-duanya, nilainya 300 juta. Nilai bangun ya Pak, Bu. Terus kita harus balikin ke dia 600 juta, berikut keuntungannya 100 juta. Ada yang aneh gak? Ada yang nyimak gak? Ada yang aneh gak perjanjiannya? Aneh ya? Rumahnya udah jadi nih, harusnya kan punya dia. Kan rumahnya udah jadi. Kenapa jadi dia minta duitnya plus dengan keuntungannya 100 juta, tapi rumahnya nggak jadi dia ambil sama dia? Berarti kan dia sebenarnya kan mau minjamkan uang atau dia mau investasi duit tanpa bangunan loh. Ini aneh. Nah yang kayak gini-gini nih yang harus kita pahamin. Lu sebenarnya mau investasinya apa gitu loh? Duit, dia kok nggak bangun? Ya nggak saya bangun. Nah ini yang kadang-kadang ini perjanjian kayak gini kita sepele, kita kadang-kadang cuma udahlah yang penting perjanjian dapat duit, apalagi udah di depan mata duit udah 500 juta nih. Kita lupa kadang-kadang 500 juta masuk. Padahal pakai bangunan juga 300 juta udah hilang, 200 juta nanti untuk fasos hilang. Di properti kan gitu. 500 juta nggak bisa bikin kuning, masih merah berdarah-darah. Pak monggo Pak. Yang satu aja Pak pembayaran. Satu pembayaran pasal 1382 1403 KUH Perdata adalah pelunasan utang, uang, jasa, barang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur pada debitur. Ya. Ada yang nggak paham? Pembayaran tadi udah ya. Pokoknya ya perjanjian itu ujung-ujungnya pasti urusannya duit dan pembayaran. Ya udah kalau bisa dibayarin ya sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, monggo Mas Ibnu. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan konsinyasi adalah suatu cara hapusnya suatu perikatan di mana ketika debitur hendak membayarkan uang utangnya, tetapi pembayaran ini ditolak oleh kreditur dan oleh karenanya debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. yang nggak jelas dari statement itu apa Uni? Belum jelas. Jadi kalau misalnya kita di situ ada klausul seperti misalnya kita kredit, kita bisa bayar, pasti kena penalti kan? Tapi bank nggak mau terima, itu kita bisa titip ke PT UN sih, iya, tata usaha. Kita titip, hitungannya nanti di peradilan itu disahkan bahwa kita selesai. Plus dengan ketetapan banknya, misalnya harus ada penaltinya 5% segala macam, itu kita masukin. Dan itu bisa sepihak. Makanya kita titipkan konsinyasinya segala macam, kita titipkan semuanya. Itu bisa. Dan itu bisa gugur. Berarti tanpa harus pihak yang si debiturnya, pihak krediturnya itu menerima kita sebagai debitur bermasalah. Oke, kita bermasalah, kita beresin nih. Dia nggak mau terima, kita bisa loh. Ya. Buat perjanjian yang dicatatkan di akte atau bisa juga buat yang di bawah tangan. Kalau di bawah tangan nggak bisa. Jadi yang harus di akte. Iya. Jadi kita ngomongin seperti PPJB yang dari kemarin berkeliaran bahasanya PPJB segala macam, itu one making dan itu non akte, berarti itu bawah tangan. Bawah tangan itu tidak didaftarkan. Jadi cuma acaranya aja dicatat di kantor notarisnya. Tapi itu yang pasang badan adalah notaris, tapi tidak didaftarkan. Kalau akte didaftarkan. Ibu monggo yang ketiga. Ada lagi mungkin? Jadi berpikir agak melebar bahwa. Monggo. Jadi kadang-kadang misalkan investor di
perjanjian kalau misalkan nih kita di 1 tahun harus mengembalikan uangnya ke dia nih ya. Tapi di situ kan juga klausul kalau misalkan kita sebagai developer nggak mengembalikan uang dia kan ada penaltinya apa gitu ya. Jadi ada bagusnya berarti langsung dicantumkan juga nomor rekeningnya dia. Jadi otomatis kita bisa langsung transfer gitu ya. Karena kalau dia misalkan harus minta dulu itu kan dia tolak kan kita dianggapnya dalam tanda kutip ada prestasi. Iya. Kalau kasus tadi saya harus ngembaliin uang yang sudah disetor 130 juta yang akhirnya mandek sebelum lebaran. Transfer Bu, itu uang. Transfer, kasih tahu bahwa dia uang prestasi ini udah 3 bulan. Kalau dia mau ngajuin gugatan segala macam pasti nggak kuat karena di bawah tangan. Dan jelas kalau secara itikat baik dia nggak punya itikat baik. Jadi bahasanya nggak usah mundur, balikin aja atau bayar aja. Yang penting sesuai dengan perjanjian, jangan kita kurang-kurangin. Kan kita kadang-kadang, oh ya lu nggak itikat baik kok kurang-kurangin, ya enggak lah. Insya Allah rezekinya dengan saya nahan 3 bulan aja, itu ternyata rezeki saya harganya tadinya cuma 325, ternyata itu 380. Itu selisihnya cuma 2 bulan. Itu gak usah diributin nih kayak gitu. Yang penting laku ya. Ada lagi? Pembaruan utang atau novasi pasal 1413 sampai 1424 KUH Perdata adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian dibuat suatu perikatan yang baru. Ada yang ditanyain? Adendum termasuk itu kesepakatan kan? Adendum betul. Karena kadang-kadang adendum tuh mas hitungan baru sebulan langsung. Karena oh iya lupa ngasih nih ini, nah itu di adendum nggak apa-apa, betul. Tapi yang ini yang jelas kalau misalnya debitur sama kreditur adalah ketika di bank syariah. Bank syariah itu lebih nyaman. Kenapa? Karena dia bisa restrukturisasi pinjaman. Ini saya ambil bank BTN Syariah Mandiri itu 400 juta. Ketika saya punya duit 200 juta, saya tutup, cicilan saya berubah. Konven itu nggak ada. Nah ini contoh kasus yang menarik. Jadi di bank syariah dan itu tidak ada penalti. Kalau di konven itu ada penalti. Nah ini yang menarik dan kita bisa informasi kayak gini ya bisa tahu dari orang yang pernah melakukan dan dari teman-teman semua nih kita punya member 120. Ada yang baru nyoba, ada yang udah expert, ada yang udah jago baru 1 unit, ada yang baru coveringan, ada yang udah seperti Pak Didi udah 7, saya baru 4 Pak. Jadi semua kita sharing aja, kita tanya pas kan, oh iya benar-benar syariah aja, BNI aja, ketemu dengan Pak Samson. Oh BTN ketemu dengan Pak ini buat dulu semua. Ya. Cepat otomatis bagi utang kita turun dan dia akan memunculkan nilai cicilan yang baru. Dari cicilan baru apakah kita masih berhak untuk menegosiasi? Jangan seginilah, maksudnya bisa nggak turun lagi? Nggak usah restrukturisasi, dari awal kita udah bisa nego kok. Dari awal sebelum restrukturisasi kita udah bisa nego. Kalau kita nunjukin kelasnya Bang, saya member TDA Depok Pak, yang ketuanya Pak Rudi, dulu Pak Yayan, nah kan Pak? Iya, itu bisa nego. Beneran bisa nego. Nego ini ya, apa namanya? Nah, kita kan nggak ngomong bunga ya, ngomong itulah ya pokoknya. Nah, itu bisa nego.
kebijakan, apalagi udah kedua atau kali ketiga. Bisa. Jadi jangan restrukturisasi doang, restrukturisasi bisa nego juga. Cuma kan kita tahunya nah, powerful dari komunitas Apersi, Re yang besar-besar atau komunitas TDA di Depok itu didengar. Bahkan kita next tahun ini apa tahun depan Pak Rudi kita akan kerjasama MOU dengan beberapa bank syariah dan konvensional untuk KPR Inden, KPR dan KPR Inden segala macam. Ini memudahkan kita. Saya pun kecipratan. Saya punya di Lampung, saya nanti ada di Solo, saya nanti itu kecipratan. Karena ya itu memang komunitas, jadi bisa kita bisa ngarahin, kita bisa apa ya, kuat lah. Oke, ada lagi? Monggo. Perjumpaan hutang atau kompensasi pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata adalah penghapusan masing-masing hutang dengan cara saling memperhitungkan hutang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Nyangkut ya mas? Nyangkut yang tadi. Masih nyangkut yang tadi. Jadi kadang-kadang kita tetap harus untuk murabahanya itu harus kita selesaikan dulu yang di perjanjian awalnya. Misalnya kita perjanjian awalnya 5 unit, itu otomatis kita komit di situ dulu. Ketika kita mau restrukturisasi, nanti adalah unit yang tersisa yang direstrukturisasi, gitu loh. Itu seperti itu. Dan sertifikat yang kita taruh itu nggak selalu, misalnya nilai kita udah tinggal 200 juta, tapi sertifikat kita 5 dengan nilai masing-masing 350. Kegedean nggak? Dia kan pada saat restrukturisasi kita bisa tarik sertifikat kita. Nggak semuanya jadi sesuai dengan nilai, kan tinggal 200 ya. Sebenarnya satu sertifikat cukup nggak? Cukup. Tapi kasih 2 deh Pak, ya. Cukup lah biar tenang dianya. BTN syariahnya atau BNI syariahnya biar tenang. Tapi nggak mungkin 10-10-nya, jadi kita bisa tarik. Mungkin kita mau sekolahin juga atau kita mau jual langsung, lu beli nih. Biasanya kalau kita pegang sertifikatnya, orang juga akan ini sertifikat di gua. Kan bahasa gitu. Oke, lanjut. Percampuran utang atau konfisio pasal 1436, 1437 KUH Perdata adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Ada yang nggak paham atau emang belum paham? Ini pencampuran utang ini maksudnya nih, punya utang sebelumnya, terus kita mau utang lagi, tapi utang kita itu bagus, nggak ada call, itu kita ngajuin lagi bisa. Jadi nggak usah takut kalau kita bagus ininya rekod kita bagus, nggak usah takut. Kalau bahasa kerennya kita top up, tapi ini dulu gugurin yang pertama, karena kita mau nambah lagi kan gitu. Pakai proyek berikutnya, nggak apa-apa Pak. Saya misalnya untuk yang di Cimanggis selesai, saya mau lempar Lampung ambil KYG, tadinya 400, saya sekarang ambil 2M, itu bisa Pak. Jadi dicampur, cuma di yang penting call-nya jangan sampai call 5. Gak usah call 5 sih Pak, sebenarnya call 3 aja pasti kita nggak bakal bisa masuk. Ada yang call 3? Oh, call itu collection Pak, maaf. Kalau ada yang nggak ngerti istilahnya, oh ya sorry, kolektibilitas. Jadi kalau nggak ada langsung tanya aja. Kadang-kadang kan kita teman-teman mentor atau kita developer tuh ya pakai bahasanya udah sehari-hari udah kayak kemarin PPJB ada yang nanya, PPJB apa sih Pak? Jangan ngomong PPJB Pak, kita nggak ngerti gitu. Ya.
Oke, ada lagi? Udah waktunya ngobrol ya. Ada yang di tadi kemakan berapa ya Bu Erwin waktu saya? Oh oke. Ya, segini. Ya udah. Dari sana coba. Ya, Pak. Maaf ya Pak ya. Pembebasan hutang pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari hutangnya. Jelas ya Pak ya? Jelas gak Pak? Gampang kan? Simpel, debiturnya bebasin. Udah, nggak tahu, mungkin saya minjemin ke Pak Andi, udahlah saya kasih ya, udah saya bebasin, udah sesimpel itu. Sama juga Bang, udah nggak sanggup kayak kasus BTN dengan teman-teman guru di Bekasi, itu udah mau masuk sampai lelang, tapi kebijakan dari direktur utama, para direksinya BTN itu dilepas, cicilannya 60.000 Pak per bulan, gini dilepas. Sudah, berarti udah cukup. Sesimpel itu Pak. Nah, itu statementnya. Pak monggo di belakang. Agak ngacak waktu kita. Ya, megang kan? Ya, nomor 7 Pak. Apa santai Pak? Musnahnya barang Ya, monggo Pak. pasal 1444 sampai 1444 KUH Perdata. Perkataan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Gak ada masalah? Ada masalah? Gak ada ya? Karena apa? Yang membuat perjanjiannya hilang. Ada masalah? Lanjut? Lanjut? Oke. Yang simpel-simpel kita lanjut aja. Lanjut, Mas Didi. Diacak aja Mas Didi. Biar pegang, biar semuanya lihat, biar semuanya pegang. Pembatalan dan pembatalan perjanjian pasal 1446 sampai dengan 1456 KUHP Perdata adalah setiap perjanjian dapat dibatalkan ketika ada keputusan hukum yang menyatakan batal demi hukum. Kan kalau di kita ini ada tingkatan ya Pak ya, dari perjanjian antar orang, bawah tangan, notariat, sampai tata usaha. Tata usaha nggak selesai juga kita bisa masuk ke MA dan segala macam. Cuma kalau udah ada kata-kata batal demi hukum itu selesai. Nah tingkatan itu yang saya nggak terlalu pikirin karena kita harus persiapkan yang tadi yang saya jelasin, niat baiknya, jelasnya, ikatannya segala macam. Jadi jangan sampai kejadian sana. Tapi kalau udah kejadian sana ya kita hadapin aja Pak. Kasus saya harus bantuin ahli waris yang di daerah Pasir Putih, itu kasusnya juga sama. Jadi naik sampai MA. Semua udah, tapi udah kandung biayanya mahal banget harganya. Jadi ketika menang, harga tanahnya udah nggak masuk akal. Kan kita nggak mau kejadian kayak gini, mendingan kita beresin aja dari awal. Jangan masukin duit dulu sebelum cek legalitasnya dan segala macam hal. Buat kita yang paling aman adalah sertifikat, itu udah aman.
Kalau yang selevelnya Pak Didi, AJB, dia pakai metode syariah, itu kita belajar yuk. Itu keren. Bukan bilang nggak bisa, tapi itu keren. Tapi buat kita yang awal, kalau bisa SHM. Jadi secara hukum kita udah aman. Nggak pakai naikin, nurunin, pindahin, ngerubah apa nggak. Kita pakai itu udah aman. Oke, lanjut Pak Didi. Nomor 9, berlakunya syarat batal PS 1205 KUH Perdata, artinya suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Simpel ya, dipahaminya simpel ya. Ada yang ditanya? Oke, kalau nggak ada lanjut Pak Didi, ntar kita bisa diskusi lagi. Lewatnya waktu kadaluarsa pasal 1946 sampai 1993 KUHP. Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ini juga simpel ya. Kadaluarsa waktu itu bisa, makanya salah satu isi dari ketetapan itu harus lengkap. Masalah waktu juga harus kita bahas. 3 bulan dia nggak bayar, bukan prestasi. Kalau dia tanda tangan berarti dia komit. Jadi kita bisa melakukan tindakan sepihak, tapi di situ harus jelas. Jangan diabu-abukan, jangan digantung. Karena jangan berpikir, oh tuh enakin dia, nggak enakin gua. Salah. Kadang-kadang kita itu save by the bell-nya di situ. Jangan pernah ngeremehin. Oke. Selanjutnya, ini saya langsung jelasin aja biar gampang. Somasi, teguran, ini istilahan aja. Somasi, teguran, peringatan, bentuknya nggak harus surat resmi. Kadang-kadang via telepon, WA itu bisa kasih tahu, betul. Tapi untuk ngasih informasi buat konsumen atau yang itu kita sebutnya somasi. Bisa resmi, bisa formal, bisa informal. Wan prestasi semua udah tahu ya teman-teman. Wan prestasi adalah ya tidak berprestasi, ya tidak sesuai dengan perjanjian. Berikutnya adalah ganti kerugian. Ya ganti kerugian bisa dibaca di situ. Ganti kerugian ya karena wan prestasi, perbuatan melanggar hukum. Jadi di situ di klausul juga dijelasin kalau misalnya pihak yang ibaratnya bekerja sama dengan kita itu melanggar hukum, otomatis itu bisa urusannya kita yang menang, posisinya kita yang menang, karena dia sudah runtuh di 1243 ini dinyatakan memang runtuh, bahwa dia udah bisa buat prestasi. Kita udah nggak perlu melakukan kewajiban kita lagi, bahkan itu perjanjiannya dia bisa dianggap tidak melakukan perjanjian seperti tadi sebelumnya. Resiko bisa dibaca ya, segala sesuatunya udah dipikirin tentang resiko-resikonya, makanya harusnya semua resiko itu dimasukin. Oke. Terakhir ada memaksa, ini force major. Ini sering kan kita bilang kalau misalnya ada keadaan memaksa, force major ini bisa dijelaskan ada yang angin puyuh lah, terus ada kerusuhan dan segala macam, itu force major. Penyusunan, nah kita udah mulai bisa dibaca semua ya. Ini udah detail. Pak Didi tolong, ini udah tinggal ujung-ujungnya. Prinsip pertama, para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketentuan umum, dan kesusilaan. Paham ya? Ada yang nggak jelas? Berikutnya,
pihak dipatuhi atau mengikat para pihak. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Fakta sunt servanda. Karena itu pertanyaan nih, ini udah mulai kerucut bahwa kita tetap harus waspada semuanya, biar tapi based on-nya semua undang-undang. Saya kembali lagi, saya ingatkan, kita boleh tricky, tapi jangan breaking rule. Kita boleh tricky, jangan breaking rule. Itu yang ditanamin. Banyak caranya, banyak di teman-teman mentor ini bisa kasih tahu. Banyak. Ya nggak di sini, tapi bisa terus karena saya berharap ini bisa lanjut. Dan itu ya tadi, ini cuma sharing experience aja, itu yang mahal ternyata. Banyak banget, dari urusan pembebasan tanah sampai urusan seperti saya kemarin PKS dengan BTN Lampung, ternyata PKS KPRinden di luar kepala saya itu udah aman, karena sepengalaman saya KPRinden, saya nggak harus kasih jaminan. Keputusan BI 1 Mei kalau nggak salah itu merubah semuanya, jadi kita harus pakai jaminan. Ada bank garanti, jaminan barang bergerak atau tidak bergerak, nilainya harus sama dengan yang dicairkan. Lucu gak? Gak lucu Pak. Karena kalau teman-teman mentor yang udah pernah, KPRinden adalah shelter pertama kita untuk mengamankan cash flow. KPRinden adalah shelter pertama untuk kita ngamanin cash flow. Kenapa? KPRinden yang paling takjub adalah di BTN. Dengan kita bikin pondasi, pembelinya sudah oke, SP3 sudah keluar, kita bikin pondasi Pak, nilai 400 juta, itu cair 200 juta Pak. 400 juta plafon ya, 200 juta cair Pak. Sekarang saya tanya, ngebangun rumahnya 150 juta kan? 50% udah kebangun belum? Udah. Sisanya untung. Naik atap Pak, itu nambah lagi 20%. Aman gak? Aman. Setelah KPRinden kita tutup, jebret, nggak usah lagi ada